Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal-soal kimia dengan topik sifat koligatif larutan. Dan barangkali bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal lain, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat untuk pelanggan yang sudah bergabung di channel ini. Kita bahas soal di video kali ini. Di antara larutan berikut yang titik didihnya tertinggi adalah larutan titik-titik. Jadi kalau membahas tentang titik didih larutan TB itu sama dengan TB mula-mula ditambahkan dengan delta TB. Karena di sini dilarutkan dalam air, maka TB0 itu semua sama, yaitu 100 derajat Celcius. Berarti TB-nya adalah 100 ditambah delta TB. Jadi yang membedakannya adalah nilai delta TB-nya. Di soal ini kita mengharapkan titik didihnya tertinggi. Berarti kita mengharapkan TB aksennya atau TB akhirnya itu paling tinggi. Maka akan kita peroleh dengan mendapatkan nilai delta TB yang paling besar juga. Kemudian kita kembali ke rumusan dari delta TB. Itu sama dengan molalitas dikalikan dengan KB. KB itu adalah konstanta. Berarti untuk mendapatkan nilai dari delta TB yang tinggi, kita akan mengharapkan bahwa nilai dari molalitasnya juga tinggi. Satu hal lagi bahwa di soal ini dicampur antara pernyataan zat yang non-elektrolit dan elektrolit. Artinya untuk delta TB-nya kita tuliskan sebagai M kali KB dikali I, yaitu faktor Van Hoff ataupun jumlah ion dalam senyawa tersebut. Jadi kita akan mengharapkan bahwa nilai dari M dikalikan dengan jumlah ionnya yang paling tinggi. Untuk yang di bagian A, nilai molalitas adalah gram per mr kali 1000 per P. Berarti dalam hal ini nilai molalitas untuk yang gula 0,1 mol dalam 100 gram air itu adalah 0,1 M-nya. Kemudian dikali 1000 per P-nya adalah 1000. Dikali bahwa jumlah gula itu adalah non-elektrolit. Berarti kita anggap itu sebagai I-nya 1 atau tidak dituliskan. Maka hasil akhir perkaliannya adalah sebesar 0,1. Untuk yang di option B, kita gunakan rumus karena dia dalam gram. Gram per mr. Gram per mr kali 1000 per P-nya 100. Kemudian NaCl itu terdiri dari 2 ion. Maka kita kalikan 2. Maka bisa kita hitung nilainya adalah 0,1 dibagi 58,5, kemudian kali 1000, kemudian bagi 100, kemudian kali 2. Hasil perkalian adalah 0,03. Untuk yang di bagian C, glukosa, non-elektrolit, berarti kita gunakan rumus molalitasnya gram per mr kali 1000 per P. P-nya itu adalah 500 gram air. Berarti 0,2 dibagi dengan 180, kemudian 1000 bagi 500 adalah 2, kita kalikan menjadi 0,002. Untuk yang di bagian E, molnya adalah 0,09 dalam 500 gram air, dan urea itu non-elektrolit, berarti molnya 0,09 dikali 1000 per P-nya 500, berarti 0,09 dikalikan dengan 2, 0,18. Kemudian yang di bagian E untuk 0,2 mol glukosa dalam 100 gram air, berarti 0,2 kali 1000 per 100. Berarti dapatnya 0,2 dikalikan dengan 10 sebanyak 2. Maka dari kelima pilihan tersebut, yang memiliki nilai hasil kali terbesar adalah yang hasil kalinya dapatnya 2. Maka titik didih tertinggi adalah yang 0,2 mol glukosa dalam 100 gram air. Kita lanjutkan ke soal kedua. Tekanan uap air pada suhu 30 derajat Celcius sebesar 31,84 mm raksa untuk mendapatkan larutan yang mempunyai tekanan uap jenuh 27,86 mm raksa pada suhu 30 derajat Celcius. Ke dalam 630 gram air harus dilarutkan glikol dengan Mr63 sebanyak titik-titik gram. Jadi kita perhatikan bahwa keterangan soalnya diketahui bahwa nilai P0 sama dengan 31,84 untuk tekanan uap air murninya.
Kemudian P-nya tekanan uap untuk larutannya adalah 27,86 mm raksa. Kita gunakan rumus bahwa P sama dengan fraksi mol per larut dikalikan dengan P0, berarti 27,86 sama dengan fraksi mol per larut dikali 31,84. Maka kita dapatkan 27,86 dibagi 31,84, kita peroleh bahwa nilai dari fraksi mol pelarut adalah 0,875. Fraksi mol dari pelarut sama dengan mol air dibandingkan dengan mol total, yaitu mol air ditambahkan dengan mol glikol. Kita tuliskan 0,875 sama dengan mol airnya adalah gram per mr, jadi gram airnya 630 per mr-nya 18. Kemudian kita ulangi lagi untuk airnya 630 per 18 ditambahkan dengan mol glikolnya. Kita tuliskan gramnya X per mr-nya sama dengan 63. Maka ini bisa kita kali silang, jadi 0,875 kita kalikan dengan 630, kemudian dibagi 18, hasilnya adalah 30,625 ditambah 0,875x per 63 sama dengan, selanjutnya 630 dibagi dengan 18 adalah 35. Kita bagi 0,875 bagi 63 menjadi, atau terakhir saja kita kurangkan dulu yang 35 dikurang 30,625. 35 dikurang 30,625 berarti 0,875x per 63 sama dengan 4,375. Maka X-nya kita dapatkan dengan mengali silang. 4,375 kita kalikan dengan 63 lalu dibagi dengan 0,875. Maka kita dapat 315. Dengan demikian jawabannya adalah di option E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Larutan NaCl 0,4 molal membeku pada suhu minus 1,448 derajat Celcius jika Kf air sama dengan 1,86 per Celsius per molal, maka dapat diperkirakan NaCl dalam air terurai sebanyak titik-titik persen. Kita gunakan bahwa rumus Tf sama dengan Tf mula-mula dikurang delta Tf. Minus 1,448 sama dengan air itu membeku pada suhu 0 dikurang delta Tf, maka nilai dari delta Tf-nya adalah 1,448. Rumus dari delta Tf adalah M dikalikan dengan Kf. 1,448 sama dengan nilai molalnya adalah 0,4 dikali Kf 1,86. Yang perlu kita catat lagi bahwa NaCl ini adalah larutan elektrolit. Maka kita kalikan dengan faktor Van Hoff-nya I, di mana I ini bisa kita tukar menjadi 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Kita dapatkan 1,448 sama dengan, kita kalikan dulu, 0,4 dikalikan dengan 1,86, 0,744, kemudian 1 tambah, N itu adalah jumlah ion. Jadi kalau NaCl, dia terurai menjadi Na positif dan Cl min, terdapat 2 ion. Berarti 2 dikurang 1 adalah 1 kali alfa. Kita bagikan 1,448 dibagi 0,744. Kita peroleh 1,946 sama dengan 1 ditambah alfa. Maka nilai alfanya adalah 1,946 dikurang 1 sama dengan 0,946. Kita ambil ke bentuk persen, dikalikan dengan 100%, berarti 94,6%. Maka dengan demikian jawabannya di option E. Kita lanjut ke soal berikut. Di antara larutan berikut yang mempunyai titik beku paling tinggi, rumusan dari titik beku Tf sama dengan Tf mula-mula dikurang delta Tf. Sehingga apabila kita mengharapkan titik bekunya paling tinggi, maka supaya hasil pengurangannya ini semakin besar, kita mengharapkan delta Tf-nya itu semakin kecil. Kemudian delta Tf itu sendiri rumusannya adalah M dikali Kf dikali faktor Van Hoff. Jadi untuk mendapatkan nilai delta Tf sekecil-kecilnya, maka hasil kali dari M dan I-nya, molal dan
I-nya kita harapkan juga yang sekecil-kecilnya. Untuk larutan yang sangat encer, biasanya molaritas kita anggap setara dengan molaritas apabila massa jenisnya mencapai 1 ya. Tapi diberikan di sini satuannya semua dalam bentuk molaritas. Sebenarnya harus dalam molaritas, tapi kalau tidak disebutkan biasa kita menganggap setara faktor konversinya, dianggap untuk larutan yang encer molaritas sama dengan molaritas, tapi hanya dalam kasus-kasus pembahasan tertentu. Maka kita akan kalikan untuk yang di bagian A, Na2CO3 adalah larutan elektrolit dengan 2 buah ion Na dan 1 buah ion karbonat. Berarti 0,3 dikalikan dengan 3 buah ion sama dengan 0,9. Untuk yang di bagian B, CH3COH adalah suatu asam dengan valensi 2, jadi 0,5 dikali 2 sama dengan 1. Kemudian yang di bagian C, glukosa adalah non-elektrolit, jadi cukup dengan 0,8-nya saja. Kemudian yang di bagian D adalah larutan elektrolit dengan 1 buah ion Mg dan 2 buah ion nitrat. Berarti ada 3 buah ion, jadi 0,2 dikali 3 sama dengan 0,6. Kemudian yang option E adalah CuSO4 dengan 2 buah ion, berarti 0,2 dikali 2 sama dengan 0,4. Kita perhatikan bahwa tadi kita mengharapkan adalah hasil kali M dan I-nya yang paling kecil. 0,9, 1, 0,8, 0,6, dan 0,2 yang paling kecil adalah 0,4. Maka jawabannya adalah yang di option E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tekanan osmotik larutan yang mengandung 3 gram CuNH2 kali itu adalah urea. Merupakan zat non-elektrolit. Yang ditanyakan adalah tekanan osmotik. Kita tuliskan rumus dari tekanan osmotik adalah Pi sama dengan molaritas kali R kali T, di mana rumus dari molaritasnya kita dapatkan dengan gram per mr dikali 1000 per volume larutan 500 dikali nilai R adalah konstanta 0,082 dan dikalikan dengan suhunya, kita ubah ke satuan Kelvin. Cara mengubah dari Celsius ke Kelvin adalah ditambahkan dengan 273. Sehingga nanti suhunya 27 tambah 273 adalah 300 Kelvin. Maka kita hitung nilai dari tekanan osmotiknya adalah 3 bagi 60, kemudian dikali dengan 1000 dibagi 500 adalah 2, kemudian dikali konstanta 0,082, kemudian dikali suhunya adalah 300 Kelvin, kita peroleh 2,46 atm. Maka dengan demikian jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Larutan yang isotonis dengan larutan 6 gram urea dalam 500 ml larutan adalah larutan titik-titik. Jadi karena rumus dari tekanan osmotik adalah molaritas kali R kali T dan kali I untuk beberapa larutan yang bersifat elektrolit, maka karena dalam kondisi yang sama, R dan T-nya sama, berarti kalau kita mau mencari nilai isotonis adalah ketika molaritas dikali faktor von Hoff-nya sama, karena dia isotonis. Isotonis artinya memiliki tekanan yang sama. Maka untuk yang urea sebagai patokannya, yang urea tadi, nilai M-nya adalah gram per mr kali 1000 per 500. Tidak perlu kita kalikan karena urea itu non-elektrolit. Jadi 6 dibagikan dengan 60 berarti 0,1. Kemudian dikalikan dengan 2 berarti nilai untuk urea adalah 0,2. Maka untuk yang option A, B, C, D, dan E akan kita cari yang hasil kali M dan I-nya sama dengan 0,2. Untuk yang NaCl berarti M kali I-nya sama dengan 0,1 dikali 2. Dikali 2 karena dia terdiri dari 2 ion, yaitu ion Na dan ion Cl. Maka kita sebenarnya sudah dapatkan jawabannya adalah 0,2 yang di option A. Tapi sebagai pembuktian kita lanjutkan saja dulu. Yang glukosa 0,1 berarti karena dia bersifat non-elektrolit adalah sesuai dengan M-nya yaitu 0,1. Untuk yang C adalah elektrolit, kita kalikan M kali I, M-nya 0,1, jumlah ionnya adalah Ba ditambah 2Cl menjadi 3 ion, hasil kalinya 0,3. Untuk yang option D, non-elektrolit, berarti setara dengan M-nya yaitu 0,1. Dan yang untuk option E merupakan suatu elektrolit lemah, jadi M dikali I, di mana 0,1 dikali
alfanya lebih kecil dari 100%, maka nanti pasti lebih kecil dari 0,2. Dia tidak sampai 0,2. Maka kita akan pilih jawabannya tetap yang di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Adanya zat terlarut dapat berakibat titik-titik. Jadi adanya zat terlarut itu disebut dengan sifat koligatif, di mana akan berdampak pada pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang keempat, adanya tekanan osmotik. Kita perhatikan yang di option A, tekanan uap jenuh larutan lebih tinggi, itu salah ya, karena seharusnya terjadinya penurunan tekanan uapnya. Yang bagian B, titik beku larutan lebih tinggi juga salah, karena seharusnya titik beku larutannya turun, lebih rendah. Tekanan osmotik larutan lebih rendah juga salah, karena dia memberi rata osmotik, berarti dia harusnya terjadi kenaikan tekanan osmotik. Yang D, titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut, ini benar karena terjadi kenaikan, maka kita pilih jawabannya yang di option D. Kita lanjut ke soal berikut. Perhatikan beberapa contoh penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan berikut. Yang pertama adalah desalinisasi air laut menjadi air tawar, kemudian etilena glikol yang ditambahkan dalam cairan radiator, ketiga membuat cairan infus yang akan dimasukkan ke tubuh manusia, 4 garam dapur yang digunakan pada pembuatan es putar, 5 pemberian garam pada lintah. Penerapan sifat koligatif penurunan titik beku terdapat pada nomor titik-titik. Jadi kalau dalam hal ini adalah yang di nomor 2 untuk titik beku dan yang di nomor 4. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjut ke soal nomor 9. Tekanan osmotik dari 500 ml larutan yang mengandung 6,84 gram gula, MR sama dengan 342 pada suhu 27 derajat Celcius adalah titik-titik dalam ATM. Jadi tekanan osmotik ini terjadi pada larutan gula yang bersifat non-elektrolit. Maka kita tuliskan rumus dari tekanan osmotiknya sama dengan M kali R kali T. Nilai M-nya adalah gram per MR dikali 1000 per volume larutan dikali R-nya adalah konstanta 0,082 dan dikalikan dengan suhunya 27 Celcius, kita ubah ke Kelvin dengan ditambah 273. Kita kalikan 6,84 dibagi 342, 0,02. Kemudian 1000 bagi 500 adalah 2. Kemudian dikalikan dengan 0,082, kemudian dikalikan dengan 300. Jawabannya adalah 0,984 ATM. Kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal ke-10. Perhatikan grafik diagram PT berikut. Berdasarkan grafik tersebut, bagian yang menunjukkan proses menguapnya pelarut adalah titik-titik. Jadi dalam skema ini ada dua yang kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah untuk pelarut. Kemudian yang berikutnya, yang skema yang warna hijau ini adalah untuk larutan. Karena pelarut kita fokuskan ke yang garis berwarna merah. Proses menguapnya pelarut, ya, kalau kita perhatikan, adalah proses dari perubahan dari cair menuju ke gas. Maka kita akan pilih jawabannya adalah proses dari C menuju F. Sementara kalau proses dari B ke D, ini adalah untuk larutan, jadi bukan untuk pelarut, dan itu kalau prosesnya adalah dari padat ke gas, itu berarti terjadi proses penyubliman seperti itu. Jadi kita akan fokuskan ke yang penguapan adalah di kurva bagian C menuju ke kurva di bagian F. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal berikutnya di video selanjutnya. Jadi silakan ikuti dan semoga bisa bermanfaat bagi pembelajaran kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.